Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membuat tutorial tanaman yang menggunakan pupuk eco farming. Hanya saja kita akan membuat cara pembuatan kompos. Yang kita siapkan adalah air cucian beras dan juga air lindi yang sudah kita encerkan. Kita ambil sekitar 100 ml atau kita tambahkan juga 1 liter, maka kita buat campuran kepada air yang sudah kita siapkan, air cucian beras dan air lindi ini sudah tercampur oleh pupuk eco farming, dan semoga hasil dari pengomposan ini mempunyai kualitas terbaik yang kita miliki, dan sahabat bisa ikutin terus cara pembuatannya supaya mendapatkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat petani. Dan sahabat bisa lihat cara kita membuat media kompos menjadi lembab. Proses ini kita buat langsung dari alam, dan kita tidak menutup dengan plastik ataupun terpal, tapi kita tindih terus kita tindih dengan daun-daun yang ada di sekitaran rumah kita, karena di sekitaran rumah kita ada pohon jati dan banyak daun-daun yang berguguran di musim kemarau ini. Jadi kami kumpulkan untuk menutupin pupuk yang sudah ada di dalamnya, hanya kita beri tambahan lagi untuk berlapis-lapis. Kita nanti juga akan melihat memanen daun kresen, dan nanti kita akan berikan juga pada lorong yang juga kita proses pembuatan kompos dengan daun coklat dan daun hijau untuk mewakili masing-masing unsur, yaitu yang coklat untuk mewakili dari unsur karbon, dan yang hijau mewakili dari unsur nitrogen. Semoga dengan perpaduan dua komponen ini tanaman kita tercukupi, dan sahabat juga bisa menambahkan jika di sekitar sahabat ada tanaman pisang yang sudah dipanen. Biasanya dari batangnya bisa dimanfaatkan juga untuk ditambahkan di media pupuk kita agar bisa lebih bagus, mempunyai unsur P, bisa mencukupin yaitu NPK-nya. Semoga dengan fosfor yang ada di dalam batang dari pisang bisa membuat tanaman kita makin subur dan makin lengkap juga. Dan kali ini kita belum memakai dari batang pisang, hanya 2 ini dulu dedaunan. Jadi suatu saat mungkin kita jika sudah ada waktu untuk mengambil atau memanennya,
kita akan campurkan juga batang pisang untuk media tanam ini. Jadi proses pengomposan ini akan lama dan akan panjang, tapi insya Allah hasil akan bagus, bisa permanen, lebih kuat. Karena jika sistem organik yang kita ketahui, yang selama ini kita pelajari, pupuk buatan sendiri dari alam yang kita ketahui hasilnya sangat bagus dan membuat tanaman makin banyak tunas-tunas yang bertumbuh dan semakin banyak untuk cabang rantingnya, dan kembali juga kepada bunga dan buahnya juga mengimbanginya. Jadi inilah keunggulan dari pupuk organik, dari kompos. Jadi media tanam kita semakin kaya akan semakin subur dan terus akan meningkat kesuburannya jika tanaman ikut menjadi bagus, karena dengan adanya media tanam yang sudah kita buat fondasi awalnya, yaitu pengomposan yang sempurna, dan kita rajin menggunakan pupuk eco farming untuk menguraikan terus bakterinya sebagai membuat kompos menjadi terurai sempurna. Jadi tanaman kita akan lebih mudah untuk menyerap unsur-unsur yang ada dalam kompos yang sudah ada. Jadi akan semakin cepat penyerapannya, semakin bagus, dan peningkatan buah akan terus bertambah. Dan sahabat juga bisa menyimak cara membuat tanaman menjadi subur. Kami juga menggunakan arang yang ada dari pembakaran daun jati dan ranting-rantingnya kita gunakan, dan juga abunya untuk menambah dari media tanam cabai kita, agar tanaman kita mendapatkan arang yang sangat bagus untuk tempat tinggal bakteri yang ada di dalam eco farming dan dapat menguraikan bahan-bahan organik. Jadi sistemnya berlapis. Jika kompos sudah jadi, kita masukkan sedikit-sedikit, dan lalu kita masukkan juga arang sekam, bisa juga untuk abu dari sisa bakaran, atau juga bisa ditambahkan lagi dengan cangkang telur, dan itu sangat terbukti ampuh untuk membuat tanaman kita semakin sehat dan kuat dari serangan hama. Karena dalam eco farming juga ada bakteri-bakteri yang luar biasa untuk melindungi dari perakaran kita dari serangan penyakit seperti penyakit fusarium atau virus-virus lain. Jadi tanaman kita lebih mempunyai sistem imun yang lebih kuat, dan kita sudah lihat di tanaman kita. Semoga tanaman kita juga mempunyai kekuatan daya tahan terhadap serangan hama-hama yang lain, dan bisa lebih kuat dalam pertumbuhan, dalam
menghadapi seperti ulat ataupun yang bersifat seperti belalang. Dan semoga juga sahabat teman semua bisa mengikuti video-video kita dan dapat informasi dan bisa terinspirasi dan semangat berkarya untuk para petani yang sudah siap untuk membuatkan cara-cara media tanamnya. Jadi selalu didampingi dengan bahan-bahan kompos yang ada di sekitaran sahabat bisa manfaatkan. Jadi sangat disayangkan jika bahan-bahan tersebut terbuang sia-sia atau tidak terurus. Jadi perlu ditangani oleh kita bersama agar sampah-sampah organik bisa jauh mempunyai nilai dan lebih bermanfaat, tepat guna untuk kita semua. Jadi kita mengurangi sampah atau limbah organik yang terbuang begitu saja. Sangat disayangkan jika sistem tidak kita rubah. Jadi kita perlu membuat perubahan dimulai dari diri sendiri, lalu kita bisa mengajak teman yang bisa sepaham, sejalan dengan kita, maka kita semua akan bisa membuat tanaman kita semakin bagus dengan cara-cara sederhana yang ada kita lakukan. Dan itu semua yakin kita pasti bisa jika kita mau. Dan jika sudah ada teman ataupun kerabat yang siap untuk bekerja sama, maka pembuatan kompos ataupun yang lainnya atau menjalankan bisnis dari eco farming semoga bisa mendapatkan tim yang solid, yang kuat, dan bisa saling bersinergi satu sama lain, saling mendukung, saling support. Dan itulah inti dari perjalanan sukses dari bisnis ini atau perjalanan petani organik murni. Dan kita juga akan menambahkan informasi untuk sahabatku semua agar sahabatku semua bisa sukses dalam dunia YouTuber. Jadi sahabatku butuh semangat yang kuat dalam menjalani proses menjadi YouTuber. Harus mempunyai bekal dan cara-cara sukses untuk mempertahankan channelnya agar tetap bisa memperoleh penonton dan subscriber, dengan cara terus belajar kepada channel-channel besar dan berkumpul dengan teman-teman yang mempunyai semangat dan mempunyai motivasi tinggi dan mempunyai karakter yang sangat kuat dalam menempuh proses-prosesnya. Jadi sahabat bisa saling pantau, dan sahabat juga perlu memperhatikan teman-teman mana yang selalu setia hadir dalam kolom komentar dan terus hadir dalam beranda sahabat perlu dicatat, karena teman-teman tersebut bisa akan mendukung channel sahabat
dalam jangka panjang, karena itu sudah bisa dikatakan algoritma terkait dengan video sahabat dengan subscriber yang sudah mempunyai loyalitas tinggi terhadap channel sahabat. Jadi sahabat bisa melakukan cara khusus untuk dalam berkunjung dan bisa mengistimewakan teman-teman tersebut memperoleh kunjungan utama agar channel sahabat teman kita bisa juga ikut maju dengan berkembang. Dan jika perlu, teman sahabatku bisa tonton iklannya sampai selesai jika ada waktu dan ada kesempatan, karena disitu juga akan terasa bagi teman sahabat yang sudah monetisasi, yang sudah mengejar dolar. Jadi sahabat juga perlu bantu untuk memperoleh dolar agar lebih semangat juga dalam berkarya dan semangat juga dalam berkunjung balik kepada channel sahabat. Jadi channel kita yang masih baru, masih mengejar subscriber, masih mengejar jam tayang, jadi bisa belajar dengan teman-teman dan bisa untuk mensupport dengan channel-channel yang sudah monetisasi, karena dalam video-video sahabat yang sudah monetisasi banyak kandungan pelajaran dan pengalaman, terkadang juga membahas masalah YouTuber dan mendorong kita, memotivasi kita yang belum dapatkan 1000 subscriber disemangati, dan yang belum mendapatkan jam tayang juga disemangatin. Itulah cara-cara teman yang sudah monetisasi duluan. Jadi kita juga perlu untuk mendukungnya dan rajin untuk hadir, karena kita yang masih pemula perlu hadir di sana, karena akan banyak teman-teman yang pemula juga akan hadir dalam teman-teman yang sudah duluan monetisasi. Jadi itulah cara-cara kita supaya sahabat bisa maju dan berkembang, channel sahabat bisa berkumpul di sana, karena dalam berkumpul sahabat akan mendapatkan semangat yang kuat, yang hebat, yang seperti yang kita rasakan juga, karena pondasi algoritma akan semakin hebat di sini, karena perlu untuk disupport channel sahabat dengan kawan-kawan yang selalu ada di dalam beranda sahabat, dan itu perlu diingat-ingat dan perlu untuk dipelajari terus agar kita termotivasi. Dan channel kita juga mempunyai semangat khusus, karena selain menjadi petani, kita juga sebagai YouTuber dan sekaligus kita menjadikan mitra bisnis dari PT BES yang selalu ingin memberikan motivasi kepada teman-teman, karena mitra dari PT BES juga bisa menyandang sebagai leader, karena bagi mitra yang sudah lama dan pengalaman, terutama dalam bertahan menjalankan bisnis ini, juga sama beratnya dalam berjuang dalam YouTuber, itu juga bisa dirasakan, karena dengan begitu akan terasa dan akan bisa kita lewati tahapan-tahapan kesulitan dalam menjalankan proses-proses. Tapi untuk sukses pasti masih ada celah, karena di sanalah seleksi alam akan teruji,
yang akan bertahan, yang terus rajin upload misalnya videonya. Jadi sahabat akan bisa melihat kekuatan dari YouTuber tersebut. Jika rajin upload, rajin silaturahmi, maka channelnya cepat atau lambat pasti akan berkembang. Dan juga sebagai mitra PT BES, intinya juga harus bertahan dalam menjalani bisnisnya, terutama dalam menggunakan produknya. Harus digunakan dan dipelajari sungguh-sungguh agar bisa terbukti. Dalam misal kita menggunakan pupuk eco farming dan kita gunakan dan bisa terbukti pada tanaman kita, maka itu akan menjadi dokumen kuat untuk mengajak mitra-mitra lain untuk bergabung dalam bisnis ini. Apalagi kedepannya jika kita memang sampai terjadi kesuksesan dan itu sampai mendapatkan reward karena prestasi sungguh-sungguh mitra menjalankannya dan memperoleh reward, berarti sudah jelas pasti sudah terbentuk jaringan kuat dalam membangun tim yang sangat hebat dalam bisnis jaringan PT BES yang sangat bagus. Dan kami sangat bangga bisa menjadi mitra dari PT BES, dan kami akan terus berjuang untuk membesarkan tim yang ada pada kita yang sudah diamanai untuk membina dan terus menjalin silaturahmi agar ilmu yang kami dapat juga kami sampaikan ke mitra-mitra kami dan terus memantau dan terus memberikan support agar mitra-mitra kita juga bisa bertumbuh dan mendapatkan mitra-mitra baru untuk di mana saja. Jadi itulah yang harus kita lakukan untuk membangun tim hebat dalam bisnis PT BES. Jadi harus saling menyemangati, dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber semua yang selalu setia hadir dalam kolom komentar dan juga hadir dalam beranda. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan, diluaskan, dan semoga dimudahkan perjuangannya dalam dunia dan di akhirat, disukseskan dan urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.